Sejumlah pemain Indonesia seperti Justin Hubner, Tom Haye hingga Ole Romeni sudah sampai di Australia terlebih dahulu. Menariknya, kedatangan mereka langsung disambut hangat oleh sejumlah fans Indonesia yang mengatasnamakan Garuda Australia. Dan hari ini, kemungkinan sejumlah pemain seperti Jay Itzas, Joe Pelupasi, hingga deretan pelatih yang terbang dari Indonesia akan mendapatkan perlakuan yang sama ketika mendarat di Australia. Dan di laga versus Australia besok, diperkirakan bakal ada banyak supporter timnas Indonesia dari berbagai daerah yang akan beraliansi mendukung langsung di Sydney. Tentu saja ini cukup membuat panitia merasa ketar-ketir, sebab bisa jadi apa yang dialami Arab Saudi ketika menjamu Indonesia di Jeddah bakal terulang. Bayangkan, 20 Maret 2025, Sydney Football Stadium yang menjadi tempat pertempuran antara timnas Indonesia menghadapi Australia bakal dimerahkan oleh ribuan supporter Garuda yang berbondong-bondong mengisi bangku penonton. Tentu ini bukan hanya sebuah hayalan, saat menurut info yang berkembang, ribuan tiket untuk para penggemar timnas di Stadion Sydney telah ludes terjual. Ya, La Grande dan ratusan fans lain akan beraliansi dan sudah sangat siap untuk membuat tribun di Sydney Stadium memerah. Memang kabarnya Indonesia akan dapat jatah sekitar 5.000 tiket. Tapi bukan tak mungkin apa yang terjadi di Arab ketika banyak fans timnas yang ternyata menyamar sehingga tahu-tahu jumlahnya bertambah. Ya, itu bisa saja. Dan semisal kalau itu terjadi beneran asli, pusing tuh panpelnya. Karena sekali lagi, fans Indonesia yang terkenal sangat militan dalam memberikan dukungan. Selain memerahkan Sydney Stadium, mereka juga nggak akan berhenti untuk bernyanyi sepanjang pertandingan. Dreams I hold you tight. You and I will rule the night. Feathers burning through the rain. You and me, we fight the pain. In the storm we find a light. Garuda takes me to new heights. Sementara itu, omong-omong soal militansi dan loyalitas fans Indonesia, baru-baru ini para pemain Indonesia dibuat kagum dengan sambutan hangat fans Garuda di Bandara Australia. Pemain-pemain seperti Ole Romeni, Nathan Choon, Tom Haye hingga Justin Hubner sudah terlebih dahulu tiba di Indonesia, tampak bahagia ketika disambut oleh sejumlah fans Garuda di Belanda. Dan melihat hal itu membuat pemain-pemain anyar seperti Joe Pelupasi, Dean James, Emil Audero, serta sejumlah pelatih baru Indonesia juga mengaku tak sabar untuk segera menginjakan kakinya di Australia. Mereka juga nggak sabar melihat antusiasme luar biasa dari fans Indonesia yang menetap di sini. Menariknya lagi, tak hanya Australia, euforia penggemar timnas untuk memberikan dukungan langsung pada tim Garuda juga menggila saat timnas main di kandang. 5 hari setelahnya saat menghadapi Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, stadion sudah dipastikan full saat PSSI secara resmi telah mengeluarkan pengumuman sold out sejak 8 Maret 2025. Sebagai info, PSSI membuka penjualan tiket awal pada 4 Maret dan kurang dari 24 jam habis, tiket itu telah habis. Selanjutnya pada 7 Maret tiket tambahan dibuka dan ludes lagi. Sebagai info, kapasitas GBK nanti akan berkisar 60.000 sampai 70.000 kursi terisi penuh. Dan ini akan membuka peluang untuk pecahnya rekor penonton di kualifikasi Piala Asia. Tentu saja ini akan disambut penuh sukacita oleh para pemain Indonesia, terkhusus para pemain baru yang akan merasakan kegilaan fans Indonesia yang sesungguhnya. The pain. In the storm we find a light.
Martin Paes, ini seperti pertandingan final. Martin Paes sendiri sempat dibuat kagum ketika menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia di King Abdullah Stadium beberapa bulan yang lalu. Dan kini saat melihat antusiasme fans Indonesia di Australia, membuat dirinya merasa kalau pertandingan Indonesia versus Australia serasa laga final. Dia juga berjanji untuk memberikan penampilan terbaiknya di lapangan, meski dia sendiri akan menjadi kloter terakhir karena akan menjalani penerbangan paling lama sendiri. Seperti kita tahu kalau Martin Paes harus menempuh hampir 24 jam penerbangan dari Dallas ke Australia. Jelas ini akan sangat menguras tenaga, tapi Paes tetap bersemangat untuk memberikan yang terbaik di atas lapangan. Rasanya seperti tidak nyata ketika saya mencoba lapangan, ternyata sudah ada sekitar 30.000 supporter Indonesia di tribun. Saya terkesan dengan itu. Dan begitu lagu kebangsaan dimulai, saya belum pernah mendengar nyanyian sekeras itu dari tribun tandang. Itu luar biasa, sangat berarti untuk saya dan membantu saya untuk lebih tenang sepanjang pertandingan. Saya harus membuat para supporter, keluarga saya dan semua orang bangga. Ucap Paes dilansir dari akun resmi FC Dallas. Garuda belongs to me. Soaring wild and feeling free, in the night and in the day. Fans Garuda optimis Indonesia bisa amankan poin di kandang Kanguru. Kehadiran pemain keturunan seperti Jaitsas, Marcel Gers, Ragnar Oratmangun, dan yang terbaru ada oleh Romeni, Emil Odero, Joe serta Dean James diyakini dan terbukti telah meningkatkan kualitas tim. Pemain-pemain ini membawa pengalaman dari liga top Eropa seperti Serie A dan Eredivisie yang sebelumnya sulit dijangkau pemain lokal. Nah, di sini supporter terpikat oleh tim impian ini. Mereka penasaran melihat aksi pemain diaspora secara langsung, terutama di laga kandang seperti melawan Bahrain yang membuat tiket ludes dalam hitungan jam. Mereka juga kini cukup percaya diri dengan skuad yang dimiliki Indonesia saat ini. Meski kita semua tahu kalau Australia adalah salah satu tim yang paling kuat dan menjadi langganan Piala Dunia, namun sekarang nggak peduli karena kita juga punya skuad yang jos gandos. Dan mereka percaya kalau pertandingan 20 Maret nanti bakal menjadi momen bersejarah bagi timnas Indonesia. The storm we find a light. Garuda takes me to new heights. Garuda belongs to me. Soaring wild and feeling free, in the night and in the day. Together we Indonesia butuh adaptasi dalam waktu singkat. Sementara itu, dari 26 nama yang dipanggil Tony Popovic, ada 9 pemain berbeda dari skuad di matchday November yang tentu saja diakibatkan karena pemain inti cedera. Dan dari 9 nama yang ada, 4 pemain statusnya adalah debutan, yang mana mereka adalah Nektarios Triantis, Kai Trewin, Alex Grant, dan Ryan Tick. Nah, salah satu yang jadi sorotan utama jelas masuknya nama Alex Grant. Hal ini lantaran dia ini baru punya peluang menjalani debut bersama timnas Australia di usia 31, serta merupakan pemain liga lokal dari Sydney FC. Dan jika dilihat secara keseluruhan, nama-nama yang dipanggil harusnya kita bisa percaya diri, walaupun kembali lagi nggak boleh meremehkan. Karena Indonesia pun sejatinya juga punya masalah lain, yakni soal waktu berkumpul yang mepet, serta adanya adaptasi dari pelatih baru. Jadi boleh dibilang pertandingan nanti akan berjalan cukup alot dan wajib untuk dinantikan. Dan terlepas dari apapun, semoga saja dengan sambutan luar biasa dari fans Indonesia akan membuat para pemain kita semakin terpacu. Karena bagaimanapun, peluang itu masih ada untuk bisa amankan satu tiket ke Piala Dunia. Dan melihat sikon yang ada saat ini, kok eman-eman kalau nggak dieksekusi sebaik-baiknya. The flag still waves, our hearts still fight, even in the darkest night.